sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabarnya? Ya, kita tetap berharap apapun yang kita alami, apapun yang terjadi, kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Kita tetap menikmati anugerah Tuhan. Dan meskipun saat ini kita masih beribadah di rumah kita masing-masing, tapi biarlah sukacita yang dari Tuhan itu tetap ada di dalam hidup kita. Baiklah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mulai ibadah kita. Kita nyatakan melalui pujian ini dan dari dalam hati kita bahwa Tuhan itu baik dari selamanya sampai selama-lamanya. Sebab Tuhan baik. Mari bersama-sama kita naikkan pujian ini sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik. Sebab ajaib perkasa yang diperbuatnya, di hadapan segala bangsa, di hadapan segala bangsa. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bersama-sama kita naikkan ucapan syukur kita. Hari lepas hari yang kami nikmati ya Bapak bersama denganmu, banyak hal yang kami alami. Dan satu hal kami bisa melihat bahwa kami bisa kuat, kami bisa melalui berbagai hal adalah karena tangan Tuhan yang kuat itu menuntun kami, memegang kami. Dan kami tetap bisa melihat kebaikan demi kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan di dalam hidup kami. Dan saat ini bukti anugerah Tuhan pula bagi kami. Kami bersama-sama dengan saudara kami di tempat masing-masing menikmati hadirat-Mu ya Bapa. Kami bersyukur tuh anugerah Tuhan ini. Kami kembali beribadah. Terima kasih Tuhan. Kami mau bersyukur kepadamu. Syukur bagi Dia. Syukur bagi Dia. Yang
Bapak, Ibu, Saudara, saya persilakan bangkit berdiri. Ibadah kita akan ditahbiskan. Mari kita naikkan pujian pentahbisan yang berikut ini. Bila kulihat bintang gemerlapan. Kita habiskan ibadah ini. Ibadah minggu ini didasarkan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Nats pembimbing terambil dari surat Galatia pasal yang ke-6 ayat 4 sampai ayat yang ke-5. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Bersama seluruh orang percaya dan gereja dalam segala abad, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita di hadapan Allah yang Maha Kuasa dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Dari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Baik, Bapak Ibu dan semua saudara, puji Tuhan. Kita bersyukur oleh karena anugerah Tuhan, hampir setahun atau sudah setahun lamanya Saudara Angelikus Sarumaha boleh bersama dengan kita melayani GMI Bukit Sion.
Oleh karena waktu juala, maka Saudara Angelicus karena akan melanjutkan studi, maka hari ini kita akan mengadakan perpisahan dengan Saudara Angel. Oleh karena itu kepada Saudara Angel saya undang untuk maju ke depan. Baik, mungkin ada pesan kesan dari Saudara Angel selama melayani kurang lebih setahun di masa pandemi COVID-19 ini. Saya berikan kesempatan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat. Puji Tuhan, pertama-tama saya ucapkan syukur kepada Tuhan. Kalau Tuhan sudah memimpin hampir kurang lebih 1 tahun melayani bersama-sama dengan Bapak Ibu di GMI Bukit Sion ini. Tentu jika saya merenungkan kasih Tuhan, bagaimana Ia memimpin pelayanan ini selama kurang lebih 1 tahun, ada suka dan dukanya. Tetapi di dalam semuanya itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan pimpin sampai hari ini. Nah oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah terima kasih sudah memberi saya kesempatan boleh melayani di tempat ini. Dan saya merasa bersyukur ada banyak hal yang bisa saya pelajari di tempat ini. Terima kasih untuk kepada Bapak Ibu Gembala yang sudah membimbing selama ini. Yang sudah memberi kepercayaan kepada saya untuk melayani bersama-sama baik di ibadah online maupun di pelayanan-pelayanan yang lainnya. Harapan saya kepada kita semua Bapak Ibu terus dukung saya dalam doa. Agar dimanapun saya berada melayani nantinya, Tuhan pimpin. Dan jika kita diberi kesempatan untuk boleh bertemu kembali, syukur kepada Tuhan. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan, Pak. Sekali lagi, jika ada salah, ada sikap mungkin yang tidak berkenan selama ini kepada Bapak Ibu semua, atau pelayanan saya yang kurang maksimal, kiranya dimaklumi dan dimaafkan. Kiranya Tuhan boleh menolong kita semua dan memberkati kita. Terima kasih, shalom. Baik, terima kasih untuk Saudara Angelicus Sarumaha yang sudah bersama-sama dengan kita melayani hampir setahun di GMI Bukit Sion. Jadi sekali lagi saya sebagai gembala mewakili para penatua, diaken, majelis, dan jemaat mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk pelayanan yang Saudara Angelicus berikan. Dan doa kami, Saudara Angelicus, diberkati oleh Tuhan dalam studi dan juga dalam pelayanan-pelayanan ke depan. Tuhan Yesus memberkati Saudara Angelicus Sarumaha. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih, kami bersyukur untuk hamba-Mu, Saudara Angelicus Sarumaha, yang Tuhan utus boleh melayani bersama dengan kami di GMI Bukit Sion Siantar. Hampir kurang lebih setahun lebih dia boleh bersama melayani di GMI Bukit Sion Pematang Siantar. Terima kasih untuk pengabdian, pengorbanan, dedikasi yang hamba-Mu ini diberikan. Tuhanlah yang memperhitungkan dan Tuhanlah memberkati setiap jerih lelah hamba-Mu ini. Anugerahkan dia kesehatan, panjang umur, keberhasilan dalam studi ke depan dan juga dalam pelayanan yang akan dia lalui ke depan. Biarlah Tuhan berkati, Tuhan mampukan, sehingga hamba-Mu dimanapun dia berada, dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Terima kasih banyak Bapa, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, jika dalam kebersamaan ada hal-hal, sikap tingkah laku hamba dan juga kami yang tidak berkenan kepada Saudara Angel,
kiranya Tuhan mengampuni kami. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Ya, Tuhan berkati, Saudara Angel. Oke. Shalom Bapak Ibu dan semua saudara. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada kita semuanya. Walaupun kita masih tetap beribadah di rumah kita masing-masing, kiranya itu tidak mengurangi rasa sukacita, syukur dan hormat kita kepada Allah Bapa dalam sorga yang senantiasa setia memberkati hidup kita hingga pada saat ini. Selanjutnya, warta jemaat kepada kita pada hari ini, Minggu tanggal 1 November 2020. Yang pertama, atas nama Gembala, Penatua, Diaken dan Majelis Jemaat, kami juga mengucapkan selamat berulang tahun kepada Bapak Ibu dan semua saudara yang merayakannya di sepanjang 1 minggu ke depan ini. Kado firman Tuhan bagi Bapak Ibu Saudara yang merayakannya terambil dari kitab Mazmur pasal yang 126, ayatnya yang ketiga yang berbunyi demikian. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Yang kedua, minggu depan tanggal 8 November 2020, ibadah minggu masih tetap kita lakukan di rumah kita masing-masing secara online. Yang berikutnya, laporan keuangan bagi kita, kembali atas nama Gembala, Penatua, Diaken dan Majelis Jemaat, kami sungguh mengucap syukur kepada Tuhan dan berterima kasih kepada setiap Bapak, Ibu, dan Saudara yang telah memberikan kontribusinya melalui persembahan, tenaga, bahkan waktu, sehingga operasional gereja kita tetap dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya pengumuman kepada kita, atas nama Gembala, Penatua, Diaken dan Majelis Jemaat, kami mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya Bapak A. Silalahi. Kiranya setiap keluarga yang ditinggalkan oleh mendiang mendapatkan penghiburan dari Tuhan Yesus Kristus. Dan jenazah almarhum telah dikebumikan pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 di Desa Silalahi. Demikian warta jemaat dan laporan keuangan pada hari ini Minggu tanggal 1 November 2020. Kiranya Tuhan memberkati kita. Selanjutnya kita akan berdoa. Saya akan pimpin dalam doa syafaat. Namun sebelum kita menaikkan doa-doa ucapan syukur dan doa syafaat kita angkat satu pujian, sungguh besar setiamu. Setiamu
kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, Bapa yang kami puji, kami sembah Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kesehatan dan pemeliharaan Tuhan bagi setiap kami jemaat Tuhan. Dan Engkau senantiasa memberikan kami sukacita walau di tengah-tengah kondisi negara dan bangsa kami seperti ini Bapa. Sungguh Bapa, Engkau senantiasa menopang hidup kami, melindungi kami, bahkan memberikan kesehatan kepada kami masing-masing. Kami juga berdoa ya Bapa untuk setiap jemaat Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari, baik sebagai pribadi, sebagai keluarga, dalam usaha maupun pekerjaan, termasuk dalam pendidikan anak-anak bahkan cucu-cucu kami. Kami bersyukur kepada-Mu Bapa, semuanya tetap dapat berlangsung dengan baik. Semuanya ada dalam pertolongan, perlindungan, dan berkat Tuhan. Sehingga dalam anugerah-Mu itu ya Bapa, kami masih boleh ada sebagaimana adanya hingga pada hari ini. Kami juga berdoa Bapa untuk jemaat yang mengalami sakit atau dalam proses pemulihan. Kami menyerahkan Bapak TH Silalahi, Bapak Ibu RM Samosir, Ibu Siadari, Bapak Penatua SH Sinaga, Nyonya Manalu Boru Damanik, Nyonya S. Sitepu, Queen Clarisatan, Kevin Sitepu, dan Bapak RF Marpaung. Kiranya dalam proses pemulihan ataupun penderitaan sakit yang mereka alami Bapak, baik yang terbaring di rumah ataupun di rumah sakit, Tuhan kiranya melawat, Tuhan kiranya mengangkatkan setiap sumber penyakit yang mereka derita dan memulihkan serta menyembuhkannya. Obat-obat yang mereka minum ataupun yang disuntikkan ya Bapa, Tuhan berkati, sucikan, kuduskan, sehingga melaluinya Bapa, saluran kesembuhan yang dari Tuhan boleh dialami oleh masing-masing saudara kami yang mengalami sakit tersebut. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa secara khusus untuk keluarga yang ditinggalkan oleh mendiang Bapak A. Silalahi. Dalam duka yang masih mereka alami ya Bapa, kami rindu Tuhan melawat mereka pribadi lepas pribadi dan keluarga lepas keluarga. Oleh Roh Kudus kiranya mereka mendapatkan penghiburan yang sejati, sehingga sekalipun suasana duka masih menggayut dalam hati mereka ya Bapa, mereka tetap menikmati sukacita damai sejahtera karena Tuhan juga hadir di tengah-tengah kehidupan mereka masing-masing. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Bapa, menyerahkan rencana sidang sinode pada bulan Maret 2021 agar kiranya dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya. Berkati setiap panitia, setiap acara, tempat sidang yang dilakukan, juga peserta sidang, bahkan keamanan cuaca, dana yang dibutuhkan. Tuhan, Engkau sumber berkat bagi kami. Tuhan kiranya memberkati dan mencukupkannya, sehingga sidang sinode dapat berjalan dengan baik, dan melaluinya Bapa disepakati berbagai keputusan untuk pelayanan GMII di seluruh Indonesia, bahkan di beberapa tempat di negara lain. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk proses pemulihan sakit penyakit yang diderita oleh Ketua Umum Sinode, Bapak Pendeta Yesias Palandi. Kiranya dalam pertolongan Tuhan, dalam lawatan Tuhan, hamba-Mu ini mendapatkan pemulihan dan kesembuhan yang datangnya dari Tuhan. Berkati Bapa segala proses perawatan pengobatan yang dialami, baik obat-obat yang diminum ataupun yang disuntikan. Kiranya Tuhan berkati, sucikan, kuduskan, sehingga melaluinya hamba-Mu ini mendapatkan pemulihan dan kesembuhan.
Bapa, kami juga berdoa untuk rencana pilkada pada tanggal 9 Desember 2020 di Kota Pematang Siantar dan juga Kabupaten Simalungun, agar kiranya dapat berjalan dengan baik. Tuhan memberkati segenap panitia, KPU dan Bawaslu, sehingga dalam pertolongan Tuhan, semuanya dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya. Kami juga berdoa Bapa untuk pemerintah kami, bahkan TNI, Polri, para dokter dan para medis dalam penanganan COVID-19, agar kiranya Tuhan memberi hikmat dalam bertindak dan dalam memutus mata rantai COVID-19. Berkati mereka masing-masing, keluarga mereka juga Bapa, Tuhan memberkati dan melindungi senantiasa, sehingga mereka yang berdiri di garda depan jangan terkena ataupun tertular oleh COVID-19 tersebut. Terima kasih Bapa dalam sorga. Kami juga berdoa Bapa untuk masyarakat Kota Pematang Siantar dalam pandemi COVID-19, agar kiranya tetap mematuhi protokol kesehatan, sehingga kami memiliki daya tahan tubuh Bapa, kekuatan untuk melawan, menolak segala jenis penyakit yang hendak mengganggu kesehatan kami. Terima kasih Bapa dalam sorga. Inilah semua rangkaian ucapan syukur dan doa permohonan kami yang kami naikkan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, yang juga telah mengajarkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita membuka Alkitab. Kita bermazmur dari Mazmur 107 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Saya akan membaca judul dan setiap ayat yang ganjil. Bapak Ibu membaca setiap ayat yang genap. Mazmur 107 ayat yang pertama sampai yang ke-7. Nyanyian syukur dari orang-orang yang ditebus Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menistakan. Yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara, jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Dibawanya mereka menempuh jalan yang lurus sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Terima kasih. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan mengatakan biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Bahkan langit dan bumi memuji Tuhan. Sebab apa? Sebab Tuhanlah pencipta segalanya. Mari Bapak Ibu Saudara, saya persilakan semuanya kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian langit dan bumi pujilah Tuhan. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapan langit dan bumi. Langit dan bumi pujilah Tuhan.
Baiklah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saatnya kita akan menyembah Tuhan kita. Mari dengan sikap menyembah, hormat kepada Allah kita, kita nyanyikan pujian penyembahan yang berikut ini bagi Allah yang mulia. Bagi Allah kita yang bertahta di kerajaan surga, bagi Dialah penyembahan kita. Bagi anak domba, bagi anak domba, Yesus Kristus Tuhan, Engkau layak disembah. Mari datang kepadanya, mari datang kepadanya, sujud di hadapan tahtanya. Mari puji Dia. Mari puji Dia, kuasa, Engkau layak disembah. Haleluya, haleluya, terpujilah kami yang hidup, yang memberikan hatinya kepada kami. Yang kami adalah ciptaan-Mu, tetapi Engkau memilih kami Bapa, memakai kami Bapa untuk memuliakan Engkau Allah kami yang mulia. Kami berterima kasih kepadamu Allah kami yang perkasa, Allah kami yang dahsyat, Allah kami di atas segala Allah di muka bumi ini. Keperkasaanmu ya Bapa, keagunganmu, kedahsyatanmu, keajaibanmu ya Bapa, membuat kami sungguh datang kepadamu, bersimpuh di hadapanmu ya Bapa, menyembah Engkau. Tidak ada ya Bapa yang lebih tinggi dari Engkau. Meskipun kadang kami lalai, kami mengabaikan Engkau, tapi kami Bapa sungguh merasakan bahwa Allah kami yang hidup itu dengan penuh kasih. Terima kasih ya Bapa, Engkau begitu mengasihi kami. Maka Engkau memberikan hidupmu untuk kami, agar kami juga memiliki hidup seperti sebagaimana yang Engkau miliki. Terima kasih ya Bapa. Bagi Allah yang mulia, yang bertata di kerajaan surga. Kita nyanyikan sekali lagi pujian ini. Oh, bagi Allah yang mulia, yang bertata di kerajaan surga. Bagi anak domba, Yesus Kristus Tuhan, layak disembah, layak disembah. Mari datang
Bapak, Ibu, dan semua saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga yang kami sembah dan kami muliakan di dalam Tuhan Yesus, kami bersyukur oleh anugerah Tuhan, pagi ini kami kembali boleh beribadah kepada Tuhan sebagai rasa hormat kami kepada Tuhan Pencipta yang mengasihi kami dan menyelamatkan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, sucikan, kuduskan kami, ampunilah segala dosa, kejahatan kami, agar kami layak dan berkenan kepada Tuhan. Dan saatnya kami membaca dan merenungkan firman, kiranya Roh Kudus menolong kami. Urapi hamba yang menyampaikan firman, dan Bapak Ibu yang membaca merenungkan, Tuhan menolong dan memberkati. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak, Ibu, dan semua saudara. Firman Tuhan hari ini dari kitab Yosua, pasal yang ketiga, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu, demikian, setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam pengangkut tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke dalam air ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Ayat 17, tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Puji Tuhan, yang berbahagia kita yang membaca, mendengar, dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Tema kita pada hari ini mengakui perbuatan Tuhan yang ajaib. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di bagian ini Yosua menaati pimpinan Tuhan. Yosua memerintahkan bangsa Israel untuk menguduskan diri mereka sebelum melihat perbuatan Tuhan yang ajaib. Pada ayat yang kelima,
Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kekudusan hidup sangat berkaitan dengan kehadiran dan pertolongan Tuhan. Pada ayat ketiga sampai ayat yang kelima, dan juga ayat 11 dan ayat yang ke-17 dalam pembacaan kita melihat ada istilah tabut perjanjian. Ada yang berbeda cara Tuhan ketika memimpin Yosua untuk masuk ke dalam tanah Kanaan, yaitu Tuhan memakai tabut perjanjian. Tuhan memimpin mereka menyeberangi sungai Yordan. Sungai itu berhenti aliran airnya bukan karena tongkat, tetapi dengan para imam melangkah ke depan mengangkat tabut perjanjian. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di tabut perjanjian itu mengandung arti satu tanda kehadiran dan perlindungan serta pertolongan Allah. Tabut perjanjian dibuat pada tahun 1513 sebelum Masehi. Di dalamnya ada 2 loh batu yang bertuliskan 10 perintah Allah. Juga tongkat Harun yang berbunga dan buli-buli mana. Tabut ini dibuat dari kayu akasia yang ringan namun kuat. Kayu ini dilapisi dengan emas dan dibuat dengan rapi. Keluaran 37 ayat 1 sampai 5. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada zaman Musa, kehadiran Tuhan itu disimbolkan dengan tiang api dan tiang awan. Namun pada masa Yosua, tidak ada lagi tiang awan dan tiang api, melainkan tabut perjanjian. Artinya ini kita melihat bahwa Tuhan sudah mengatur sebaik mungkin, serapi mungkin untuk tabut perjanjian. Dalam Keluaran pasal 37, Tuhan memakai atau Tuhan menunjuk Bezalel untuk membuat tabut perjanjian dan kemudian diresmikan oleh Musa. Pada tahun 1070 sebelum Masehi, tabut itu dibawa ke Yerusalem oleh Daud. Dan pada tahun 1026 sebelum Masehi, tabut perjanjian diletakkan di Bait Allah pada masa pemerintahan Salomo. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada masa Yosua kita melihat tidak ada lagi tiang awan dan tiang api, tetapi hanya ada tabut perjanjian. Pada ayat yang pertama dalam pasal yang ketiga, Yosua bangun pagi-pagi lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim dan sampailah mereka ke sungai Yordan, maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Pada ayat yang pertama dikatakan bahwa mereka bangsa Israel tiba di sungai Yordan dan mereka bermalam di sana. Ketika dikatakan mereka bangun pagi-pagi benar, itu berarti kurang lebih mungkin jam 3 subuh. Mereka berjalan sampai petang dan tiba di sana. Ada jutaan orang dari mereka
harus berjalan kaki dengan perjuangan sampai ke Sungai Yordan. Saudara, luar biasa ketaatan bangsa Israel kepada Yosua. Pada zaman Musa, ketika bangsa Israel bertemu dengan tantangan, mereka langsung bersungut-sungut, menggerutu. Tetapi di masa Yosua, bangsa Israel tidak bertanya, bagaimana mereka bisa menyeberang. Tetapi saudara, luar biasa sikap bangsa Israel. Mereka hanya taat kepada pemimpin mereka, yaitu Yosua. Dikatakan pada ayat yang kedua, setelah lewat 3 hari para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan. Artinya mereka beristirahat selama 3 hari sebelum menyeberang Sungai Yordan. Mereka rehat, mereka retreat. Mungkin kita bertanya, mengapa 3 hari? Artinya mereka membutuhkan pemulihan fisik. Karena sebelumnya mereka sudah berjalan dari pagi-pagi benar sampai petang. Dan juga mereka melakukan persiapan rohani. Jadi, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selama 3 hari itu mereka harus melakukan refleksi atau evaluasi diri. Artinya mereka harus memiliki sikap rohani yang baik sebelum mereka melangkah, atau mereka melangkah dengan berani mengikuti pimpinan Tuhan, bukan suka-sukanya mereka. Artinya mereka juga harus memiliki kesiapan fisik, memiliki kesiapan rohani. Saat mereka menyeberang sungai itu, mereka tidak boleh bersungut-sungut. Mereka tidak boleh menggerutu. Tetapi semua harus berjalan dengan aturan, dengan tertib, dan di dalam kekudusan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam persiapan rohani kita belajar bahwa ada persiapan. Dipersiapkan untuk menang. Ada tujuan supaya tanpa kecacatan, tanpa kekecewaan. Jadi persiapan fisik, persiapan rohani itu mencegah mereka dari dosa dan dalam hal juga emosi. Saudara-saudara, pasal sebelumnya, pasal yang kedua, Yosua mengutus 2 pengintai untuk mengintai Yeriko. Dan diceritakan bahwa kedua pengintai itu menginap di rumah Rahab. Dan luar biasa, Rahab mengakui Allah sebagai Allah yang hidup dan bersedia membantu para pengintai itu dengan permohonan bahwa dirinya dan keluarganya akan diluputkan dari bahaya. Saudara, Alkitab mencatat bahwa Rahab itu perempuan sundal. Tetapi akhirnya dia percaya kepada Allah dan dia bertindak dengan iman. Saudara, kita mengetahui bahwa kemudian Rahab menikah dengan Salmon. Dan Alkitab mencatat mereka memperanakan Boas yang akhirnya menikah dengan Ruth. Matius 1 ayat 5. Dari mereka lahirlah Daud dan kemudian Tuhan Yesus. Rahab sungguh-sungguh bertobat sehingga ia bisa menikah dengan baik dengan Salmon.
Kemudian selain mengirim pengintai dalam Yosua pasal yang kedua, Yosua juga mengatur strategi dan barisan mereka. Dikatakan bangsa Israel diminta untuk apa? Mengikuti para imam yang membawa tabut perjanjian. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita belajar di sini bahwa kekuatan mereka, kekuatan bangsa Israel, bukanlah kekuatan atau kuasa militer, senjata atau perlengkapan, fasilitas yang memadai, tetapi kekuatan dan pertolongan Tuhan yang ajaib. Dan luar biasa, semua ini diatur dalam 3 hari. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus selalu punya persiapan di dalam menghadapi peperangan rohani. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada ayat yang ke-7 dalam pembacaan kita, dikatakan bahwa Tuhan memberikan janji untuk membesarkan nama Yosua. Tuhan mau menyatakan kepemimpinan yang penuh kuasa di depan mata semua orang Israel. Saudara, jika manusia yang mau membesarkan manusia, maka bisa gagal dan menjadi batu sandungan. Tetapi ketika Tuhan yang berdaulat, yang membesarkan Yosua, maka Yosua tidak menjadi sombong. Yosua tetap menjadi pemimpin yang rendah hati, pemimpin yang taat total. Ini berarti kita tidak boleh membesarkan diri sendiri dengan cara-cara duniawi. Tuhan membesarkan Yosua bukan untuk kepentingan pribadi Yosua, tetapi untuk menyatakan Allah yang hidup. Dan pada ayat yang ke-9, lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Yosua melaksanakan semua perintah Allah. Yosua tidak mengkritik dan berdebat, melainkan dia memegang seluruh janji Tuhan. Jadi ketaatan Yosua lahir dari iman. Percaya dia kepada Tuhan. Saudara-saudara, kita sebagai pemimpin, hal yang tersulit adalah memimpin banyak orang. Dan Yosua memimpin 3 juta orang untuk berjalan. Namun hal ini Yosua pun tidak bersungut-sungut. Dan dia tidak menyalahkan Tuhan, dia tidak berdebat dengan Tuhan. Artinya Yosua taat apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Dan kalau kita juga membaca ayat 14 seterusnya, para imam juga taat kepada Yosua sebagai pemimpin mereka. Saudara, dulu para imam taat kepada Musa dan Harun, yang juga adalah dari keluarga imam. Namun para imam dalam masa Yosua harus taat kepada Yosua yang bukan berasal dari keluarga imam. Begitu pula bangsa Israel taat kepada para imam dan juga Yosua. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tahu, kita belajar bersama bahwa generasi sebelumnya tidak diizinkan untuk masuk ke tanah Kanaan bersama dengan Musa karena mereka tidak taat.
Generasi yang baru memiliki iman dan mau taat. Mereka tidak bermental budak dan berani melakukan penerobosan. Jadi istirahat atau retreat selama 3 hari. Persiapan yang dilaksanakan oleh Yosua para imam menghasilkan hal yang luar biasa. Ada persiapan yang mantap mental, fisik, kerohanian, dan akhirnya tujuannya mendapatkan hasil yang luar biasa diberkati oleh Tuhan. Saudara, Musa harus memimpin generasi yang tegar tengkuk dan suka bersungut-sungut. Tetapi Yosua memimpin generasi yang mau taat total kepada Yosua. Rasul Paulus mengatakan dalam Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Bapak, Ibu, dan semua saudara, kita sebagai pegawai, kita harus taat kepada atasan. Bapak, Ibu, semua saudara, kita sebagai anak-anak, kita juga harus taat kepada orang tua. Ketaatan dalam iman adalah ketaatan yang paling indah. Kita harus terus merenungkan dan mentaati firman Tuhan. Karena di dalamnya ada ketaatan dalam iman. Di dalam hal itu ada kerelaan total. Ketika mau taat dalam iman, kita tidak akan mempertanyakan Tuhan, karena Tuhan yang besar yang akan menyatakan rencananya. Saudara, dalam bagian firman Tuhan ini bangsa Israel tidak bertanya di mana jembatan yang mereka akan seberangi. Ini menunjukkan bahwa mereka taat, patuh 100%. Artinya mereka hanya menantikan pertolongan Tuhan yang ajaib. Dan pertolongan dari Tuhan selalu tepat pada waktunya. Pertolongan Tuhan itu selalu tepat pada waktunya dan tidak pernah terlambat. Ini berarti Tuhan akan mempersiapkan kita dalam waktu Tuhan. Kita tidak boleh mempercepat atau memperlambat waktu Tuhan. Yesus menyatakan dirinya sebagai Mesias pada umur 30 tahun. Mengapa demikian? Karena dalam budaya Yahudi, seorang pria baru dianggap layak, pantas menjadi pemimpin pada umur 30 tahun. Dalam peristiwa pernikahan di Kana, Yohanes 2 ayat 1-11. Maria meminta Yesus untuk menolong mereka yang kehabisan anggur. Tetapi Yesus menjawab, waktuku belum tiba. Ayat yang keempat. Yohanes 2 ayat yang keempat. Saat waktu Tuhan tiba, mujizat itu dinyatakan. Kita melihat di sini bahwa pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Tugas kita adalah menjaga kekudusan hidup. Sebagaimana disampaikan dalam pasal 3 ayat 5. Yosua kepada bangsa Israel, kita menjaga kekudusan. Kuduskanlah dirimu. Jadi tugas kita adalah menjaga kekudusan hidup dan berani melangkah dengan iman ketika sudah menerima perintah Tuhan. Kekudusan hidup dan langkah iman adalah dasar Allah menyatakan pertolongan yang ajaib. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam masa pandemi COVID-19 ini, kita juga harus menyadari bahwa kita adalah orang yang lemah dan terbatas. Maka dari itu kita membutuhkan pertolongan dan kekuatan dari Tuhan.
siapapun dia, kita pasti akan mengalami kesulitan. Namun yang terpenting adalah sikap kita ketika kita menghadapinya. Artinya kita harus memohon pertolongan Tuhan di dalam menghadapi pergumulan, baik di dalam keluarga, baik dalam pekerjaan, baik dalam studi, baik dalam juga pelayanan, dan juga dalam setiap persoalan hidup kita. Paulus katakan dalam Roma 1 ayat 17, orang benar akan hidup oleh iman. Artinya, orang yang beriman pasti hidup dalam kebenaran. Dan mereka pada akhirnya bisa menyeberangi sungai Yordan itu. Dan mereka memiliki sikap ibadah di hadapan Tuhan. Di sana mereka melihat bahwa Allah itu hidup. Yosua, para imam bangsa Israel melihat bahwa Allah itu hidup. Saudara-saudara, tengah krisis, persoalan yang kita alami saat ini, kita semua membutuhkan pertolongan Tuhan. Karena kita tahu bahwa diri kita ini lemah. Diri kita ini terbatas. Diri kita ini tidak ada apa-apanya. Tidak ada hal yang kita sombongkan. Kita harus melihat kembali apa yang harus kita kerjakan sehingga kita tidak membuang kesempatan, kita tidak membuang tenaga, kita tidak membuang waktu, kita tidak membuang uang yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, akhirnya dari seluruh bagian yang kita bahas, yang kita renungkan hari ini, bahwa pertolongan yang ajaib itu bukan dari Yosua, bukan dari para imam. Tapi pertolongan yang ajaib itu datangnya dari Tuhan. Mazmur katakan, pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan sebagai pemilik kita. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menebus dan menyelamatkan kita. Dengan demikian, biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita. Kita harus akui Tuhan, Dia pencipta. Kita akui Tuhan sebagai juru selamat kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat dan menguatkan kita tiap-tiap hari. Amin. Kita berdoa dan bersyukur. Bapa di sorga, hamba sudah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong dan menyempurnakan firman Tuhan ini seturut dengan kebutuhan Bapak Ibu semua saudara yang mendengarkan. Dan kami tetap menyadari bahwa kami terbatas, kami tidak ada apa-apanya. Dan kami tetap mengandalkan Tuhan, mengakui Tuhan sebagai pencipta langit dan bumi. Dan melibatkan Tuhan dalam segala hal. Terima kasih banyak Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan dan saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih, yang kasihnya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kami sungguh bersyukur ya Bapa untuk berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Dan saat ini ya Bapa, dalam ibadah ini kami akan mengumpulkan persembahan. Kami rindu ya Bapa melalui persembahan ini, nama Tuhan semakin dipuji, dimuliakan, diagungkan di muka bumi ini. Terpujilah Engkau, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan. Mari kita kumpulkan persembahan dengan pujian Jiwaku Ingin Bernyanyi serta tubuhku menari-nari. Jiwaku ingin bernyanyi serta tubuhku menari.
Bapak, Ibu, Saudara, saatnya kita akan mengakhiri ibadah ini. Mari kita akan melanjutkan kehidupan kita dan tetap bersyukur, mengagumi keajaiban yang diberikan oleh Tuhan. Meskipun terkadang dalam menghadapi berbagai masalah kita bisa lemah, tetapi biarlah kekuatan, kuasa, kasih Tuhan itu tetap menopang kita, menguatkan kita di dalam menjalani hari-hari kita. Mari semuanya kita bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah kita dengan pujian, Yesus Tuhan, mulialah namanya. Karena Allah sanggup melakukan segala perkara. Bapak, Ibu, dan semua saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibadah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Sebab Dia ciptakan semuanya, keagungannya mengatasi langit bumi. Sebab sujud di hadapan